apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya Z. Ini adalah readingan yang Anda semua tidak sadar atau mungkin baru sadari sedikit ya tentang diri Anda. Oke, di sini Z ada 3 pilihan ya. File yang pertama Kuan Yin atau Dewi Kuan Yin yang artinya compassion. Kemudian yang kedua adalah Kali, Ending and Blessing. Compassion yang artinya adalah kesabaran, kasih sayang. Kali, Dewi Kali yang pilihan kedua. Awal dan akhir dan awal, ending and beginnings. Dan yang ketiga ada Lakshmi, ya, yang pernah nonton film India mungkin tahu. Dewi Lakshmi yang artinya adalah masa depan yang cerah. Di sini ada 3 kartu. Jadi mau pilih Dewi Kuan Yin, Dewi Kali atau Dewi Lakshmi ya. Silakan Z kasih waktu untuk memilih. Ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan diri Anda sendiri ya, yang perlu Anda ketahui dan yang selama ini Anda tidak tahu. Yang perlu Anda was-wasin dan yang mungkin perlu Anda rubah, yang mungkin bisa membawa Anda untuk jadi ya lebih baik. Dari segi apa? Dari segi kehidupan, dari segi rezeki, dari segi asmara, dari semua rezeki. Silakan memilih. Oke, sudah. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow ya Instagram Z @moonlightaffirmation. Nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Z. Subscribe ke channel Moonlight Affirmation. Dan untuk kalian yang belum subscribe, subscribe ya. Dan untuk Anda yang rasanya resonate atau pas, silahkan komen di bawah ini. Dan like juga, share video ini kalau dirasa bermanfaat. Kita akan mulai dari file yang pertama, yang Kuan Yin dulu. Oke, file yang Kuan Yin ya. Jadi tahu file Kuan Yin yang di sini. Oke, saya bacakan dulu file Kuan Yin-nya. Di sini ada release judgment about yourself and others and focus on the love and the light that is within everyone. Ya, sudah nggak usah mikirin apa yang dibilangin orang tentang diri sendiri ya. Mungkin selama ini Anda terlalu mikirin apa yang dipikirin, apa yang dikatakan orang, apa yang digosipkan orang. Mungkin Anda juga digosipin orang karena Anda mungkin juga suka gosipin orang. Nah, mungkin sekarang sudah harus mulai melepas ya dan fokus pada cinta, fokus pada cahaya, fokus pada kasih sayang. Misalnya Anda bilang bahwa orang itu minjem duit gitu. Padahal belum tentu Anda dipinjemin duit, tapi Anda ngerasa kayak orang itu minjem duit sama orang lain gitu. Saya mau menghindari dia lah. Tapi kalau selama ini dia berbuat baik, tidak pernah menyakiti Anda, nah itulah yang perlu kita perhatikan, compassion. Jadi kita lihat sisi positifnya ya. Oke, mungkin ada orang-orang tertentu yang mungkin kita hindari karena memang diri kita ketika sedang spiritual awakening, kita akan mulai filter. Tetapi dalam beberapa hal, orang-orang yang kita filter itu belum tentu betul-betul harus kita filter. Ada bagian-bagian yang memang dia baik adanya. Ya mungkin karena dia baik adanya, dia tetap harus berada dalam circle kita. Oke, seperti itu. Ya. Oke, nah di sini yang kartu yang pertama ada Knight of Swords ya. Oke, pada saat Z bacakan hari ini adalah New Moon. Oke, New Moon hari ini di tanggal di bulan Maret ya, bulan Maret. Oke, di tanggal 13 Maret 2021 dan Anda kalau dengarkan ini di waktu-waktu yang akan datang tidak ada masalah karena bacaan ini timeless dan bisa ditonton kapan saja. Knight of Swords untuk file yang pertama. Di sini digambarkan bahwa selama ini Anda nggak tahu kalau Anda mungkin sudah membuat batasan terlalu banyak untuk orang-orang di sekitar Anda. Mungkin Anda jadinya mungkin sudah pasang pedang seperti ini dan kayak enggak, aku nggak mau berteman dengan dia. Enggak, aku tidak mau pacaran dengan dia. Enggak, aku tidak suka tipe seperti itu ya.
Aku tidak suka makanan seperti itu. Jadi mungkin batasan yang Anda buat itu secara tidak sadar sudah membuat Anda jauh dari hal-hal yang mungkin malah membawa rezeki, yang mungkin membawa kasih sayang padamu sendiri. Apalagi berkenaan dengan jodoh, ya. Maksudnya tahu sendirilah ya, Anda mungkin nolak-nolak cewek atau cowok yang mungkin aja itu adalah jodoh Anda. Ya, 10 of coins, mungkin Anda terlalu fokus dengan hal-hal yang berhubungan dengan materi. Ya, dan Anda jadi lebih mementingkan materi, ya di sini 2 of coins ya. Anda lebih mementingkan materi daripada hal-hal yang hubungannya dengan kasih sayang, dengan love. Sebagai contoh, mungkin Anda terlalu sibuk bekerja sampai melupakan hubungan dengan pasangan Anda. Ya, dan kemudian Anda mulai merasa seperti ada pertengkaran atau merasa jauh dari pasangan Anda, bisa jadi seperti itu. Tetapi mungkin ya, akarnya adalah karena Anda terlalu memikirkan dari segi materi. Materi penting kasih, tentu sangat penting, ya. Karena kalau bukan karena materi, mungkin saya tidak bisa duduk di sini, saya tidak bisa membeli batu-batu ini, dan saya tidak bisa buka YouTube ini kalau bukan materi, ya. Tapi tentu saja kita seimbangkan, gitu. Kita tidak bisa terlalu fokus di satu hal. Kita juga perlu untuk melihat dari segi kasih sayang, dari segi love, dari segi banyak hal, ya. Dan utamanya sebenarnya itu tujuannya adalah untuk diri sendiri. And then di sini ada Knight of Cups. Alright. Nah, ada juga dari kalian ya yang pilih pile 1 yang suka memberi. Saking suka memberinya sampai merasa kok aku malah sering dimanfaatkan sama orang. Ya, jadi mulai kayak pasang kayak pasang pagar sendiri. Mulai sekarang aku tidak akan baikin dia lagi karena aku terlalu baik sama dia, makanya jadi kayak gini. Tapi awalnya Anda kan yang membuka jalan untuk dia baik, untuk membaiki dia. Ya nggak apa-apa, baikin dia, it's okay. Karena semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Dan bentuk yang kita terima itu bisa macam-macam. Belum tentu kita kasih nasi baliknya nasi. Bisa jadi kita nasi baliknya emas. Tapi mungkin saja Anda suka seperti ini nih. Karena satu hal, Anda tidak mau memberi makanan pada si A. Ya, karena Anda merasa si A ini adalah orang yang ya dia bisa cari makan sendiri, ngapain aku kasih dia. Contohnya seperti itu. Kemudian di suatu kesempatan lainnya, ketika lagi ada acara undian, Anda nggak menang. Nah, Anda nggak tahu sebenarnya mungkin rezeki itu sudah dekat ke Anda, tetapi karena Anda menyanyiakan kesempatan untuk berbuat baik, sehingga Anda kehilangan kesempatan juga untuk mendapatkan rezeki yang harusnya baik Anda. Tetapi ketika kita mulai bersedekah, ketika kita mulai nggak apa-apalah ya, ngasih, orang saya masih ada juga gitu, kasih aja. Terus kemudian mungkin di satu waktu lain Anda bisa mendapatkan sebuah hadiah atau mungkin makanan dari orang yang jauh lebih mewah, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi juga Anda mungkin pekerjaan lancar karena balasan atas karma baik itu, ya hasil buah dari karma baik itu dia berbeda-beda. Tetapi intinya adalah karma baik pasti hasilnya adalah baik, buahnya adalah baik. Karma buruk ya buahnya bisa buruk. Dan buah itu bisa kapan saja. Bisa jadi tidak di kehidupan ini kalau Anda percaya hal itu. Ya, jadi mungkin Anda nggak sadar tentang ini. Di sini ada Knight of Cups. Oke, so ada saat memberi, ada saat menerima. Karena pada saat Anda memberi, kemudian Anda juga sekali lagi Anda berjuang untuk terus memberi, kemudian Anda juga perlu untuk menerima, gitu ya. Ada beberapa lagi dari kalian yang saya tangkap yang memang suka menerima, saking sukanya menerima. Oke, karena ini banyak energi yang saya tangkap. Saking sukanya menerima, karena mungkin kayak kasihan gitu ya, ambil aja, mungkin makan aja padahal nggak suka, terlalu memaksakan diri sendiri ya, sampai-sampai mungkin menyakiti kesehatan sendiri, mungkin malah tidak nyaman gitu ya. Nah, ketidaknyamanan itu akhirnya membuat Anda jadi benci pada si orang tersebut. Nah, ini yang mesti Anda hati-hatiin. Karena awalnya kamu sendiri loh ya yang mau gitu. Tuh.
Ya, itu berkenaan juga dengan materi, ada yang berkenaan dengan materi. Terus di sini ada Four of Swords. Oke, nah tuh Four of Swords. So, di sini as Four of Swords, saya ngelihat kalau ada dari kalian yang apa ya, kalau dibilang kayak bener-bener filter orang itu ya, filter atau menyaring orang-orang saking gak mau kemana-mananya tuh sampai bener-bener sendiri aja. Terus habis itu jadi merasa kayak aku bisa apa aja, ngapain minta tolong orang lain. Kadang emang betul kita bisa apa aja dan kayak kita gak butuh orang lain. Tapi ya kayak apa ya, sebagai contoh apa ya, saya nih lagi bicara sama pacar saya, dan pacar saya saat ini ya dia adalah pacar saya. Untuk kedepannya ya siapa tahu ya, saya dengan pacar saya, oke, itu kita biasanya komunikasi. Dan ada satu waktu di mana beliau bilang pada saya, saya ingin kamu lebih terbuka. Saya bilang ya karena selama ini saya nggak bisa terbuka dan saya sudah bisa semuanya sendiri, saya jadi tidak butuh orang lain. Saya bilang seperti itu. Tapi dia bilang nggak ada salahnya kalau kamu terbuka. Jadi misalnya kamu mau apa, nanti aku ya kalau memang bisa aku akan belikan. Hal-hal seperti itu. Kamu mau makanan apa, ya ayo kita pergi makan. Hal seperti itu. Nah, sebenarnya toh saya bisa beli makanan itu sendiri. Tetapi kenapa saya mempertanyakan kenapa saya harus minta pada dia. Ketika saya diskusi pada diri sendiri, kemudian saya menemukan jawaban bahwa ternyata ya saya butuh dia. Bukan karena apa, tapi adalah ada saat dimana kita membutuhkan orang lain loh yang memberi pada kita dan kita menerima. Karena menerima itu juga adalah salah satu karma baik. Kalau Anda tahu bahwa itu adalah bentuk dari kita bisa, saya pernah buat video ya, saya bilang ayo mulai menerima gitu loh. Karena kalau kita banyak menerima, kita juga membuat si orang yang memberi itu senang, karena kita menerima barangnya dia, otomatis dia berbuat karma baik dan kita memberi dia kesempatan untuk berbuat karma baik, kayak gitu ya. Karena jadi Anda sebagai di Empress dan Anda merasa saya bisa sendiri, mau Anda cowok cewek, Anda merasa kayak gue bisa sendiri, gak ada masalah ya, segala sesuatu lancar, aman kalau sendiri. Tapi itu sebenarnya malah menciptakan kekalahan bagimu sendiri. Karena ya sebenarnya sebenarnya bukan itu yang Anda butuhkan. Yang Anda butuhkan sebenarnya adalah your ability atau kemampuan Anda sendiri untuk bisa untuk bisa memberi kesempatan pada orang lain gitu loh. Jangan terlalu banyak memfilter orang-orang di sekitar Anda gitu. Mungkin dia sudah cukup baik, mungkin dia sudah cukup oke gitu. Tapi ada satu kekurangan, ada merasa gak ilfeel gitu. It's okay, boleh. Kita boleh saring, itu terserah kita. Tapi kadang kita boleh lah kasih dia kesempatan kalau nggak parah-parah banget. Kalau masih bisa toleransi, kenapa enggak sih? And then we do have here ada full moon in Aries, ya, very climax approaches. Oke. So, ada dari kalian yang kayaknya saking ini hubungannya dengan compassion ya. Ini dari kartu Kuan ini nih. Ada dari kalian yang sudah sampai kesel emosi banget ya, dan Anda mulai kayak mulai menyendiri. Tapi kalau saya lihat fasenya ini kayak seperti akan berakhir ya. Ini the end of tough cycle approaches. Kayaknya fasenya akan berakhir. Fasenya akan mulai lagi dari kalian mulai bisa menerima orang lagi. Karena ternyata capek ya sendiri. Ternyata capek ya berusaha untuk menjadi yang serba bisa gitu. Ternyata capek juga ya gitu. Nah, dari situ Anda kalau saya lihat Anda yang nggak tahu bahwa diri Anda tuh sebenarnya sekarang ini sedang dalam perjalanan untuk mengakhiri kesendirian Anda. Mengakhiri mengakhiri pembatasan yang Anda buat selama ini. Dan percaya diri. Kalau Anda
Mungkin Anda selama ini merasa bahwa aku bisa, aku cukup percaya diri, tapi Anda tidak percaya diri untuk menerima orang lain masuk dalam kehidupan Anda. Ya, kalau Anda percaya diri bahwa membuka gerbang untuk orang lain bisa membuka juga rezeki untuk dirimu. Oke, mungkin gak semua di dalam semua kasus kemudian semua orang Anda terima, of course not, sama sekali tidak. Tapi ini adalah suatu hal yang bisa membantu Anda menyukseskan diri Anda, ya. Karena di sini ada confidence. Jadi keputusan yang Anda ambil mengenai memasukkan orang lain dalam kehidupan Anda itu nanti akan membawa satu momentum, ya, satu kondisi yang membawa Anda menuju suatu kesuksesan. Karena kadang-kadang saya kayak nggak suka sama si atau dulu waktu kuliah kayaknya dia agak gimana gitu ya. Entah itu sombong, entah itu mungkin dia beda level dengan saya, dia levelnya tinggi banget atau apa, jadi nggak mau ketemu setelah lulus kuliah, setelah sudah di usia tertentu sudah nggak mau temenan. Tapi kemudian ketika dia mulai ayo ketemuan, terus kalian bilang oke, nggak apa kita coba sekali bertemu, sampai sekarang loh keterusan pengen ketemu terus. Tahu kenapa? Karena saya mulai membuka gerbang. Ternyata di sana ketika kita bicara ada banyak sekali ide-ide baru, ada banyak sekali pikiran-pikiran baru yang terbuka dari saya, dan saya mulai ngerasa kayak seperti itu. Sebagai contoh, teman saya ini bilang pada saya bahwa hati-hati dalam mendengar musik, karena dia seorang musisi. Hati-hati dalam mendengar musik. Mungkin ini masukan untuk kalian juga. Musik-musik ya, yang hubungannya dengan lagu patah hati, lagu jomblo, lagu apa yang gak kawin-kawin atau apa, ternyata itu bisa masuk dalam subconscious mind kita. Dan bahasanya dia adalah itu bisa menghancurkan kita punya visi dan misi. So lebih baik cari lagu-lagu yang lebih positif, atau lebih baik gak usah dengarkan lagu aja, atau lebih baik tidak. Istilah kata even seorang musik, even sebuah lagu klasik pun, ya musik klasik pun itu bisa membawa gelombang-gelombang tertentu karena si penulis lagunya, contohnya si Beethoven, ketika dia menulis lagu tersebut keadaannya seperti apa? Apakah dia dalam keadaan tertekan atau dia dalam keadaan bahagia? Karena apa yang dia tulis dalam lagu tersebut bisa menggambarkan sesuatu. Dan yang kalau digambarkan adalah baik, tentu musik itu akan positif bagimu. Tapi kalau yang digambarkan tidak baik, mungkin malah bukan positivitas yang masuk dalam dirimu, mungkin malah ke dalam tanda kutip negativitas gitu. Oke. Dan ini mungkin saya ngomong seperti ini ada sebagian dari kalian yang suka dengar lagu yang lucu-lucu nih. Lagu-lagu apa namanya? Lagu-lagu mungkin lagu-lagu metal, lagu-lagu apa, dia dilihat dulu konteksnya ya. Isi lagunya apa, lirik lagunya apa. Yang nulis lagu keadaannya seperti apa gitu. Di sini ada conclusions are within reach, ya. Nanti Anda akan mulai mendapatkan kesimpulan, tapi Anda nggak tahu, Anda sebenarnya dalam perjalanan kok, ya. Sekali lagi, kalau Anda memang mencintai diri sendiri juga. Mungkin selama ini Anda terlalu baik sama orang, terus kemudian Anda jadi kesal dan membuat pagar sendiri, berarti nanti jadi pelajaran. Karena saya lihat Anda akan mulai membuka diri lagi untuk orang, dan di situ Anda akan belajar kalau ada orang-orang yang emang bener-bener ini toksik banget, ini nggak boleh masuk dalam kehidupanku, oke. Tapi ada orang-orang yang kayak ini boleh kok masuk gitu. Nanti Anda akan mulai kayak boleh masuk lah yang itu gitu, mulailah gitu ya. Oke, you are very close to achieving your goal, ya. Karena ini nanti penerimaan Anda terhadap orang-orang yang sudah Anda filter, kemudian Anda masukkan lagi dalam circle Anda itu, dalam lingkungan Anda itu, nanti akan membantu Anda untuk masuk ke apa yang tujuan Anda gitu. Kayak misalnya contoh bisnis, ini teman Anda yang sudah lama Anda filter, Anda masukkan kembali dalam kehidupan Anda bolehkan dia kontak Anda, terus kemudian di situ Anda mulai kayak, habis bicara ketemu ide-ide bisnis tertentu di situ. Ya, jadi ternyata bisa masuk sampai ke situ. Cuma mungkin selama ini Anda tidak sadari aja. Oke, itu untuk yang part 1. Dan terima kasih yang sudah mampir ke channel Mulek Affirmation. Jangan lupa follow Instagram @mulekaffirmation. Subscribe ya ke channel ini. Terus kita mau masuk ke pal yang kedua. Pal yang kedua yang kali. Yang Laksmi ya. Oke. Laksmi. Oke, kita taruh di sini. Laksmi. Oke, sebelum saya
taruh Laksmi masa depan. Di sini ada stop worrying, everything is going to be fine. Ayo berhenti khawatir, segala sesuatu akan lebih baik. Mungkin selama ini sudah kalian, ya mungkin ada banyak hal yang kalian khawatirkan. Mungkin masalah uang, mungkin selama ini masalah jodoh, mungkin selama ini masalah pertemanan, banyak hal ya. Mungkin masa depan di kantor seperti apa. Zi juga kayak gitu, Zi juga manusia, Zi juga bisa ya mengkhawatirkan sesuatu gitu ya. Dan untungnya ada emotional supportnya. Contohnya ada pacar Zi, kemudian ada teman Zi, ada orang tua Zi. Ya kita tetap butuh, kita makhluk sosial, kita butuh mereka. Tetapi mungkin ada saat-saat dimana Anda butuh bicara dengan ya guardian angel kita. Ya komunikasikan dengan diri sendiri. Anda butuh waktu tenang untuk sendiri, boleh ya. Tapi jangan khawatir akan segala sesuatu ya. Karena segala sesuatu pasti akan baik. Karena ini juga akan berlalu, this too will pass. Nah, kalau Anda lagi sekarang perjalanan dari, misalnya Anda nih lagi road trip ya, misalnya lagi perjalanan keluar kota dari Jakarta, mungkin naik mobil sampai ke Bandung macet-macetan. Pada akhirnya sampai juga toh, ya. Jadi kan yang penting kan disetirin aja terus mobilnya, atau dinaikin terus aja motornya, atau duduk terus aja di bis itu, atau duduk terus aja di pesawat itu. Nanti juga sampai toh gitu. Jadi ya udah stop worrying, ya mulai berhenti untuk khawatir gitu. Oke, di sini ada Three of Swords. Oh. Mungkin selama ini your heart was too pain. Terlalu sakit sudah, ya. Terlalu sakit sampai sudah nggak bisa. Karena ini banyak kartu pedang nih, sampai 2 kartu pedang. Sudah terlalu sakit sampai tidak bisa kayak menerima orang lain lagi, menerima pendapat orang lain lagi. Karena selama ini mungkin rasa sakit hati ini mungkin karena disakiti orang, kemudian bisa jadi ini mungkin ada dari kalian yang adalah korban, mungkin bukan korban ya, tapi mungkin pasangan yang bercerai gitu dengan pasangannya, terus mungkin mikirin masa depannya, keuangan, mungkin masa depan anak-anak atau gimana, sudah jalani dan berusaha aja gitu. Tentu sih bicara semudah itu, pasti kalian yang menjalani akan lebih sulit, tetapi ini ada kok, ini ada jalannya ya, kalian jangan khawatir gitu ya, tetap ya Anda tentu harus cari tahu penyelesaiannya seperti apa. But it's okay, tidak ada masalah kalau kalian mau usaha terus. Karena ya ini adalah penantian, ini adalah perjalanan. Kalau saya bilang ini perjalanan menuju ke fase perubahan. Oke, yang mungkin Anda nggak tahu selama ini kok susah banget nih, sakit banget. Apalagi utama kalian yang bilang bahwa aduh nasibku kok seperti ini, ya kenapa orang-orang jauh lebih baik nasibnya daripada aku. Itu apa yang Anda lihat di sosial media. Mungkin kehidupannya malah jauh lebih parah darimu, tapi Anda mungkin nggak tahu gitu. Ini kenapa Anda nggak tahu? Ya mungkin selama ini Anda hanya lihat dia di sosial media dari segi baiknya aja. Gitu. Mulai saat ini ya mulai lebih melihat sisi yang baik gitu ya, mulai lihat gitu. Jadi nggak ada masalah ya, terus bisa lihat bahwa ya oh ya dia seperti itu gitu, tapi mungkin dia di sosial media hanya kelihatannya aja gitu. Aku pun bisa juga pasang-pasang yang bagus-bagus sosial media, tapi aku enggak gitu. Kayak gitu ya. Oke. Ini kalian kelihatannya kayak berat gitu. Ini Ten of Wands berat, padahal di sini ada the Fool loh. Di sini tuh terbacanya bahwa kalian kayak ngerasa mungkin sekarang tuh kalian lagi di bawah ya. Mungkin lagi ada beberapa dari kalian yang sedang pilih pile 2 ya, lagi di bawah banget. Tapi ingat ini ada pile bright future, pile masa depan yang cerah. Oke, meskipun berat seperti kartu Ten of Wands ini berat sekali, tapi ada the Hermit. Ya, kalau kalian ngerasa aku nggak bisa makan, saya nggak percaya kamu nggak bisa makan karena Anda masih bisa nonton video ini. Kamu nggak punya duit sampai nggak bisa makan, berarti Anda sudah tidak sanggup sampai sakit kelaparan, nggak mungkin kalian bisa nonton video ini. Masih bisa kan? Dan your life is not that hard, maka kehidupan Anda tidak sesusah itu. Ya.
Oke, Ten of Wands di sini dan ada the Hermit di sini yang berarti adalah suatu kecerahan, satu titik kecerahan, istilah kata menerangi ada kecerahan yang menerangi hubungan kalian, hubungan asmara kalian, perjalanan hidup kalian, pekerjaan kalian, keluarga kalian tuh sebenarnya ada titik cerah. Selalu ada titik cerah. Di masa kalian susah, mungkin ada yang tangan yang membantu. Nah, disyukuri di situ gitu. Kalau bisa lihat dari sisi itunya pasti akan lebih baik. Ya mungkin sekarang kalian lagi di bawah, ya syukuri aja. Kalau hari ini bisa makan nasi sama tempe pun sudah bagus banget ya. Kalau mungkin sekarang beli datanya mungkin cuma beli yang 10.000 aja kasih, ya udah bagus banget. Karena mungkin hari ini bisa beli 10.000, nanti kalau ada rezeki bisa beli yang 20.000, 30.000. Kan seperti itu toh ya. Yang pokoknya usaha untuk tetap positif. Nah kan kartu Swords lagi. Ya oke, dari kalian emang kebanyakan yang ngerasa seperti kayak aku tersiksa, aku susah, yang mungkin kalian selama ini nggak lihat. Di sini kayaknya yang kalian tidak lihat itu, yang kalian tidak tahu tentang diri kalian itu, bahwa kalian tuh sangat beruntung gitu. Karena kok bisa-bisanya kalian masih bisa nonton videonya sih, kok bisa-bisanya kalian masih ada di sini gitu loh. Kok bisa-bisanya kalian bisa bertahan kalau kalian bilang kalian begitu susah gitu. Kalau yang kalian rasakan begitu dalamnya penderitaan cinta ini, kenapa kalian masih bisa di sini? Karena kamu tidak melakukan hal yang salah gitu loh ya. Ya pokoknya yang sudah berlalu ya berlalu. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, ya itu adalah satu pembelajaran gitu loh. Kita manusia bisa salah, pasti bisa salah, tapi maksudnya kita tidak, sekarang ini kita sudah tidak salah lagi gitu. Sekarang ini kita sudah benar. Kalau dulu kamu pernah melakukan suatu tindakan yang hubungannya dengan kriminal misalnya saja, atau mungkin dulu pernah ngerebut pacar orang gitu, atau mungkin dulu pernah terjadi sesuatu lah di dalam hidup kalian, tapi pokoknya yang di sini yang terjadi sekarang adalah kalian sudah jauh lebih baik. Nah terus kalau mau itu pernah terjadi dalam hidupmu, pokoknya kalau kemarin baru terjadi atau tadi sudah terjadi, itu sudah masa lalu. Jadi kalau tadi terjadi ada di mana pasanganmu meninggalkanmu atau apa, pokoknya sekarang kalau kamu masih bisa berdiri, itu yang perlu kamu lihat, bahwa kamu beruntung sekali ya, bahwa di antara sekian banyak orang yang masih hidup dalam begitu susahnya gitu ya, yang sampai tidak bisa makan, yang sampai kurus, yang sampai busung lapar, tapi Anda masih bisa di sini. Itu yang perlu Anda lihat. The Hierophant. So, mulai bijak ya. Because if you keep judging yourself, kalau Anda terus mengadili diri Anda sendiri, yang kayak ya itu selalu membandingkan diri dengan orang lain, tolak ukur kita bukan orang lain sebenarnya. Tolak ukur kita adalah diri kita sendiri gitu loh. Oke. Jadikan orang lain sebagai satu sampel untuk bisa berhasil, tapi dia bukan tolak ukur. Jadi contohnya sekarang tuh saya melihat ada kalau nggak salah istrinya Bung Karno, namanya Ibu Dewi kalau saya tidak salah ya, saya lupa namanya, Ibu Dewi kayaknya ya, yang menjadi salah satu panutan. Karena saya pernah dengar beliau bilang apa, saya bekerja lebih keras 2 kali lebih keras, saya kurang tidur 2 kali lebih keras, saya capek 2 kali lebih keras ya, tapi hasil saya juga 2 kali lebih banyak. Dia bilang seperti itu. Saya jadikan itu saya jadikan itu patokan. Tetapi bukan berarti saya kemudian mematok diri saya untuk saya harus jadi istri presiden. Ya nggak mungkin. Ya mungkin. Kenapa nggak mungkin? Tapi ya maksudnya bukan itu patokan saya. Itu bukan itu tolak ukur saya. Oke, tapi itu adalah cara saya untuk bisa kayak mengambil, itu toh yang bagus, oke, saya ambil gitu. Jadi ambil baiknya aja. Terus buang yang buruk-buruk kayak, aduh kok aku nggak bisa seperti dia. Ya maksudnya ya yang positif diambil. Terus habis itu usaha dalam versinya kita. Jadi versinya Z kan Z pembaca tarot ya, pokoknya Z jadi pembaca tarot. Ya sebisa mungkin Z jadi pembaca tarot ya, sampai di sini mungkin video-video YouTube Z, mungkin habis itu usahanya Z, things like that ya, seperti itu. Ada yang dari kalian yang sudah berlinang air mata, ingat masa depan selalu ada pasti, dan ada, tenang, relax, ada kok ya. Even sekarang masih Ace of Cups masih
masih kartunya reverse. Jadi saya lihat justru kesedihanmu, justru ngeluhmu, justru ketidakpercayaanmu, mungkin Anda mulai kayak merasa Tuhan tidak adil, kenapa ini terjadi pada hidup saya gitu loh. Saya orang yang begitu beriman, saya orang yang begitu memperhatikan orang lain, kok saya sampai harus seperti ini gitu loh. Karma apa ini? Aduh, beratkan diri Anda pada karma. Terus bertanya karma apa ini? Kalau tahu ini karma apa, terus apa? Will that change the situation? Apakah itu akan mengubah situasi? Not at all, sama sekali tidak. Ya, itu tidak akan mengubah situasi. Justru itu akan membawa Anda semakin dalam dan dalam kesedihan Anda. Tapi yang perlu Anda lakukan adalah lepaskan dan udah nggak usah mikirin soal karma lagi. Pikirkan tentang ya diri Anda, bahwa Anda bisa maju, bahwa Anda bisa berkembang, bahwa Anda luar biasa gitu, dan kalau sampai di titik sekarang Anda bisa makan, minum, nonton video YouTube ini, pokoknya Anda sudah lebih dari banyak orang. Ada orang-orang yang sekali lagi kelaparan, ya, ada orang-orang yang sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, and you are here, Anda di sini, dan Anda masih bisa makan, minum, dan nonton video YouTube ini. Gitu. That means, yang berarti Anda luar biasa. Oke, so kalau bisa berpikir seperti itu pasti ada. Karena kok motivasi banget ya. Tapi yes, aku di sini mau memotivasi Anda bahwa mungkin selama ini yang Anda nggak lihat, bahwa Anda tuh masih beruntung gitu loh. Ya, dan ada saatnya kalau Anda ngerasa Anda kurang banget, tapi ya, kalau Anda lihat fakir miskin di jalan, kalau Anda lihat seseorang yang membutuhkan, kalau emang ini Anda nggak butuh-butuh banget makanan itu, kasih ya, karena sudah saatnya untuk memberi. Karena Anda ngerasa susah banget, Anda selalu merasa aku tuh harus diberi gitu, ya. Anda ngerasa Anda susah banget gitu. Percayalah, kalau Anda memberi, nanti pasti ada balasannya. Your hard work is paying off, ya. Pasti ada balasannya. Karena ada saat memberi, ada saat menerima. Kalau Anda nerima terus, ya, terus kapan Anda akan memberi? Karena hidupnya kan harus balance dong, ada memberi, ada menerima. Menerima tuh bagus ya, karena dengan menerima Anda sekali lagi bisa berbuat karma baik, karena Anda membuat si orang yang memberi Anda sesuatu tuh jadi ngerasa happy, jadi ngerasa bahagia, karena Anda memberinya kesempatan untuk berbuat baik dengan memberi padamu gitu ya. Dan di sini don't let pride get in your way. Ada dari kalian yang kayak udah sedih, udah susah banget hidupnya ya, tapi masih kayak sok-sokan kayak udah pokoknya aku bisa sendiri gitu. Udah, kamu nggak bakalan ngerti lah ini masalahku, kamu nggak bakalan ngerti gitu. Terus Anda tidak terima, karena saya juga sedang belajar. Saya adalah seorang manusia dan saya punya titik di mana saya ngerasa kayak saya nggak bisa lakukan ini dalam pekerjaan saya nggak bisa lakukan ini berat, ini susah gitu. Dengan YouTubeku, dengan kuliahku yang bercampur jadi satu, TikTok dan segala macem gitu, ditambah pekerjaan kantor lagi gitu loh. Tapi kalau saya selalu merasa saya bisa sendiri, sebenarnya hati kecilku juga masih membutuhkan orang untuk paling tidak aku curahkan isi hatiku ini. Mungkin saya tidak curahkan pada kalian viewerku, cuman saya curahkan pada, mungkin ada yang personal reading dengan saya cerita loh tentang hidup saya itu, saya jaga kok itu gitu. Mungkin ada orang-orang yang sudah saya beritahu, mungkin dari kalian yang pernah personal reading dengan saya, mungkin ada yang sudah mendengar cerita hidup saya gitu. Nah seperti itu cara saya untuk bisa membagi apa yang ada dalam diri saya ya, supaya saya bisa ya punya kesempatan untuk ya dengan berbagi pasti saya akan lebih lega gitu. And then di sini ada a time for healing. Sudah waktunya untuk penyembuhan. Ya, sudah waktunya untuk sudah waktunya untuk Anda menyembuhkan rasa sakit hatimu, mungkin dengan memberi kesempatan pada orang untuk masuk dalam kehidupan Anda. Gitu ya. Dan juga memberi kesempatan pada diri Anda untuk bilang pada diri Anda sendiri bahwa bisa gitu, ini pasti akan berlalu dan ini pasti akan lebih baik gitu, bisa gitu. Nanti kalau Anda bisa sampai di titik itu ya itu akan jauh lebih baik ya. Dan kapan sih harus mulai untuk bisa
mengubah cara berpikirmu kapan? Ya mulai saat ini, mulai detik ini gitu loh. Ini surrender to the divine. Berserah aja sama yang di atas, tapi tetap hold your vision, tetap berpegang pada tujuanmu. Kalau tujuanmu nih, aku tuh pengen kuliah, Kazi, aku pengen sukses. Ya berpeganglah pada tujuan suksesmu itu, ya, dan jangan menyerah pada keadaan. Tapi keadaan sekarang kayak begini, ya sekarang kayak begini, tapi nanti pasti lebih baik. Jadi sekarang terus aja berusaha. Kalau sekarang lagi nggak punya kerjaan, ya cari kerjaan terus. Kalau belum dapat kerjaan, ya cari lagi, cari sampai dapat, gitu loh. Ya, yakini, ya mungkin Anda sudah mulai, ya bisa terapkan law of attraction, mungkin Anda sudah mulai cari baju kerja gitu ya, untuk kerjaan gitu. Jadi kayak sudah meyakini kalau iya aku ini sudah pasti satu dengan hal lainnya pasti berbeda. Kadang-kadang ada yang kayak tiba-tiba mungkin terjadi sesuatu gitu, akhirnya nggak kerja dulu, tapi nanti juga kerja kok gitu ya, nanti juga ada kerjaan kok, nanti juga bisa happy lagi, nanti juga bisa menghasilkan uang lagi. Tapi nanti ya kalau sekarang ya udah, sekarang nggak dulu, ya udah nggak apa-apa, tapi usaha gitu. Jadi jangan tenggelam dalam kesedihan, lihat gambaran luasnya gitu loh. Lihat dari sisi yang lebih baiknya gitu. Karena kamu, you are good enough. Kamu itu lebih baik, dan kamu cuman ada 2 kata, baik dan lebih baik lagi terus ya. Sehingga masa depanmu pasti akan lebih baik karena kamu sekarang sudah merasa aku baik dan aku akan terus lebih baik lagi. Jadi lihat dari sisi baiknya gitu loh. Lihat dari kacamata yang lebih luas. Jadi cari tuh kacamata yang bisa ngelihat sampai berapa piksel gitu. Maksudnya untuk melihat lebih luas gitu loh ya. Dengan seperti itu Anda akan bisa, ya maksudnya kacamata ini kacamata bohongan, maksudnya adalah lihat gitu loh. Buat kacamata ini sendiri dalam imajinasimu untuk melihat, ini tuh, hidupku tuh ternyata sudah lebih baik, ternyata banyak banget orang-orang yang berdiri sendiri tanpa orang tuanya. Orang tuaku selalu ada di sampingku. Contohnya seperti itu. Bisa lihat dari situ, pasti akan membantumu gitu. Jadi meskipun kamu merasa sakit hati, capek sekali, aduh rasanya udah nggak mau hidup lagi gitu ya, coba lihat gitu. Jadi pernah ada di masa-masa dimana, saya mau bunuh diri, percobaan bunuh diri, pernah banget. Tapi saya sudah sampai di sini gitu. Dan saya mau gaspol terus, capek ya, ada pasti kadang down lagi gitu, kadang kesel lagi, tapi ayo maju, kamu pasti bisa. Dan selalu ada orang di situ yang akan bilang pada saya, kamu bisa, kamu pasti bisa. Orang itu yang menyemangati saya, itulah yang membantu saya. Jadi Anda kadang-kadang perlu mendengarkan orang lain juga. Karena orang lain kalau bilang kamu bisa, mungkin kamu benar-benar bisa. Orang lain yang bilang kamu bisa, terus saya bilang, bukan kamu yang ngerasain, aku yang ini. Tapi karena dia mungkin bilang kamu bisa, mungkin di situ Anda bisa bantu untuk motivasi diri Anda sendiri. Orang lain bilang kamu bisa, mungkin kamu benar-benar bisa. Cuman kamu belum kasih diri kamu kesempatan. Mungkin seperti itu. Oke, itu yang pilih PAL 2. Kita masuk ke PAL 3 ya. Oke, yang PAL 3, Endings and Beginnings. The old must be released so that the new can enter. Yang lalu harus dilepaskan sehingga yang baru bisa masuk. Ya, ini perihal seperti contoh dalam pekerjaan. Ya, kalau memang sudah berlalu, ya mungkin tidak perlu kayak terus-menerus kayak kembali lagi ke masa lalu. Mungkin ada kayak ketakutan karena mungkin dulu sempat dipecat atau di-cut, takutnya nggak bisa dapat pekerjaan baru. Lepaskan aja, relakan aja. Mungkin memang sudah jalannya di situ nggak dapat, ya sudah, kita coba cari yang baru. Contohnya seperti dalam asmara juga. Mungkin dulu ada trauma cinta, pernah disakiti atau pernah diselingkuhi, jadi takut untuk move on, takut untuk membuka hati. Tapi kita harus lepaskan gitu ya. Dan juga mungkin yang selama ini ada dari kalian yang saya lihat ada yang selama ini TTM-an ya, gak bisa melepaskan gitu ya, tapi terus juga gak jadi-jadian. Ya mungkin memang harus dilepas supaya benar-benar dapat cowok atau cewek baru gitu. Karena ya mungkin TTM itu akan terus jadi TTM, kapan jadi pacarnya, kapan nikahnya. Oke, the first card saya ada Wheel of Fortune. Nah,
Jadi sebenarnya Anda sangat amat beruntung, tapi Anda nggak sadar ini. Bahwa dengan keberuntungan Anda sanggup membiarkan atau membuat hal baru yang Anda betul-betul butuhkan tuh masuk dalam hidup Anda as of once. Jadi Anda punya kendalinya untuk bisa mempercepat atau membiarkan sesuatu hal yang benar-benar benar atau yang betul-betul baik masuk dalam hidup Anda. Ya, kan Anda punya keberuntungan itu. Tapi Anda harus melepaskan yang lama. Dan di sini ada King of Coins. Wow, King of Coins. Jadi kamu sangat, atau apa ya, dalam dirimu ini punya potensi untuk bisa mengembangkan diri sehingga Anda jadi punya lebih banyak lagi daripada yang sekarang. Cuman kayaknya malah Anda itu stuck dengan apa yang Anda punyai sekarang. Terus menerus berkutit dalam pekerjaan yang memberimu gaji sekian-sekian aja, mungkin dirimu harus keluar. Ya sih, gak suruh kalian lagi kerja sekarang, udah buka bisnis sendiri, ya gak juga. Cuma maksudnya mungkin Anda harus pelan-pelan belajar untuk keluar, mungkin harus lihat alternatif lain. Karena saya lihat ada beberapa dari kalian yang memang potensi jadi businessman, businesswoman, potensi untuk kerja sendiri dan menghasilkan uang sendiri, gitu. Ya, kalau Anda selalu stuck dengan pekerjaan Anda merasa capek, lelah gitu. Anda punya keberuntungan di situ. Yo, and you have 9 of cups, ya. Ada yang soal asmara, ada yang soal duit kalau saya lihat. Jadi ada dua. Yang soal duit, yang sebagian dari kalian soal duit itu yaitu masih merasa kayak emang aku masih perlu di sini. Nanti kalau nggak aku kerja apa, makan apa. Belum tentu juga. Kalau emang udah sakit hati banget, udah nggak tahan banget, coba keluar dari situ. Tapi sebelum keluar tentunya ya dicari dulu, dipastikan dulu ada pekerjaan apa yang cocok. Pekerjaan ini ya bisa pekerjaan, bisa bisnis juga. Karena saya lihat ada potensi yang bisa Anda gali. Cuman Anda memang mungkin belum berani aja. So beranikan diri aja Anda ya. Dan ada yang soal asmara juga. Nah, yang soal asmara ini berkaitan dengan kemampuan Anda untuk bisa melepaskan, ya apalagi yang tuh yang teteman, digandeng terus, yang melekat terus, yang malah jadi kayak nih the devil, yang melekat terus, tapi di situ sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar membuatmu bahagia. Semakin dirimu melekat, semakin dirimu menderita gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang memang harus diakhiri untuk awal yang baru gitu. Mungkin memang harus melepaskan dia supaya mungkin dia mengerti bahwa oh ternyata nggak enak dilepas seperti itu. Mungkin baru dia akan mendekat daripada dari dirimu terus yang PDKT terus kapan berakhirnya pendekatanmu itu gitu. Sedangkan dari pihak dia mungkin merasa seperti kayak ya udah, maksudnya ya udah yang penting kita dekat gitu. Nah, karena kamu juga mau kan seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau dirimu melepas ya siapa tahu memang bukan dia jodohmu juga ya. Ada ya dari kalian yang saya lihat kayak gitu. Bukan dia jodohmu. Tapi malah terus terikat di sini, malah akhirnya tidak bisa memberi kesempatan atau celah karena kamu kan kayak terisi gitu. Terisi maksudnya terisi. Ada yang di situ di hatimu gitu. Lagi gimana caranya supaya dirimu bisa datang atau narik jodohmu yang sebenarnya. Kalau misalnya kamu masih terfakan atau terisi hatimu ini oleh orang yang bukan jodohmu gitu ya. Terus ada the hangman. Ya terus tergantung pada situasi itu dan tidak bisa keluar dari situasi itu. Jadi stuck di situ gitu loh. Jadi Anda cuma ngerasa kayak oh aku memang susah, aku memang sulit gitu. Atau memang kok ini kayaknya dirimu masih ingin terus dan menerus mengusahakan di keadaan yang sama, di situasi yang sama, berharap semoga keadaan itu berubah. Cuman teruslah kita berharap keadaan itu berubah, tapi kalau dirimu sudah lama bertahan di situ, mungkin kamu nggak sadar, memang kamu harus keluar dari situ. Gitu. Ya memang kamu harus keluar dari hubungan itu, memang kamu harus keluar dari pekerjaan itu. Memang ada yang dari kalian yang memang harus keluar dari, malah ada yang saya lihat ada yang mungkin selama ini kuliah, terus kayaknya capek, bosan gitu. Kamu gak harus kuliah untuk bisa jadi orang hebat gitu. Ya, Ozi waktu dulu juga gak kuliah sampai tinggi-tinggi banget sih. Kuliah sampai D3 aja, gak ngejar S1. Terus habis itu baru-baru ini Zi mau kejar S1 Zi gitu. Jadi ya, apa ya istilahnya. Dan di situ gak membuat Zi kayak
kayak apa ya istilah kata, nggak bisa kemana-mana gitu. Saya bisa kemana-mana, saya tetap bisa ke luar negeri, saya tetap bisa mendapatkan pekerjaan yang saya mau gitu, tetap bisa gitu. Karena mungkin kamu memang harus keluar dari situ gitu loh. Ya tentu ya nggak baik juga polanya. Misalnya kayak dulu sih sukanya kayak mencrok-mencrok nih dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Ya pasti kalau bisa terus bekerja di perusahaan yang sama. Jadi tidak bosan, maksudnya bagus untuk CV-mu juga gitu ya. Yang pasti seperti itu ya. Ya semua orang perjalanannya beda-beda sih. Ya, oke. Saya lihat The Hangman di sini, and then saya ada lihat Knight of Coins. You see, kamu lihat kamu luar biasa. Jadi Anda yang ada di PAL ini sebenarnya adalah orang-orang yang memang bisa memberikan istilah kata dedikasi pada dirimu sendiri itu, memberi istilah kata menghasilkan lebih banyak rezeki untuk dirimu sendiri. Cuman dirimu stucknya di situ, ya stuck pada dirimu sendiri yang kayak ngerasa nggak bisa gitu loh. Terus kadang yang ngerasa kayak emang aku kayak begini orangnya, udah aku kayak begini, sudah mencukupkan diri dengan penampilanmu yang seperti ini, emang aku begini gitu. Ada lagi yang kayak misalnya bilang ini ada yang ngerasa kayak gini nih, emang kulit aku kayak gini ya, hitam ya, kasar misalnya begitu. Soalnya saya ada lihat juga yang kayak emang tubuhku begini gitu. Tapi yang mungkin kalian tidak tahu adalah kalau Anda bisa merawatnya selalu, kemudian Anda bisa mungkin ya nggak harus diet atau olahraga ketat ya, misalnya kalau mau kurus atau gimana. Tapi maksudnya adalah kalau Anda bisa merawat diri Anda sendiri, di situ akan ada satu awal yang baru. Cuman memang yang lama tuh harus dirilis ya, yang lama itu harus dilepaskan, kebiasaan yang lama itu harus dikurangi gitu ya, bukan kurangi lagi, dilepaskan. 12 Swords. Nah, say no pada terus-menerus tinggal di tempat yang sama pada The Hangman ini. Ya, kamu udah digantung kayak begitu loh, kaki di atas, kepala di bawah, pusing gak kamu? Pusing, kenapa gak keluar dari situ? Kenapa gak belajar bukan belajar lagi, kenapa gak langsung action, move on? Ya, ya gak mudah. Yes, it is gak mudah, apalagi mungkin selama ini Anda di situ nyamannya adalah karena mungkin ada dari Anda. Nah, ini sebagian besar nih kalau saya lihat nih. Ada yang emang sebagian besar itu Queen of Cups. Jadi sebagian besar itu kayaknya bukan dirimu yang Queen of Cups, tapi orang lain yang jadi Queen of Cups. Jadi kamu tuh kayaknya sering dikasih kenyamanan gitu. Udah di sini aja kerja gitu. Ini bisa jam makan siang bisa sampai 2 jam misalnya kayak gitu. Misalnya dalam pekerjaan ya. Misalnya kayak gitu. Nah, terus jadi nyaman nih, jadi kayak ya udah di sini aja gitu, jam makan siang bisa 2 jam. Lah, tapi kalau misalnya kerja terus-terusan, dikasih makan siang fleksibel tapi gaji gak nambah, untuk apa? Nah, di sini ada 9 of Wands. Oke, itu contohnya dalam pekerjaan ya. Nah, dari 9 of Wands ini yang saya lihat Anda juga merasa seperti ya sebenarnya tertekan ya, sebenarnya nyaman tapi tertekan gitu. Mungkin ada yang sekarang hubungan asmara ya, menikah mungkin, pacaran mungkin, atau mungkin baru deket. Nah, di situ ternyata Anda merasa dia itu, ini nggak harus kalau sudah menikah berarti cerai ya, mungkin memang harus introspeksi diri dulu, menyendiri dulu, atau mungkin kayak menghindari pertengkaran dulu, atau menghindari untuk kayak misalnya diomongin apa terus istilah kata kan kalau kita berantem kan pasti karena si A bilang apa, si B bilang apa, pasti begitu kan ya. Jadi baru terjadi pertengkaran, bukan yang kayak si A marah-marah terus yang si B diem aja, itu kan bukan pertengkar, itu cuma ngomelin ya. Nah, Nine of Wands ini sepertinya Anda sudah di situ, sudah kayak terjadi suatu
gejolak, mungkin gejolak dalam hati juga, mungkin marah yang begitu besar yang pendam dalam hati, karena kan mungkin nggak harus verbal, mungkin secara emosional dari dalam hati aja begitu. Nah di situ ternyata Anda merasa begitu stuck, begitu tidak nyaman gitu ya. Mungkin sebagian dari Anda, karena gak semuanya adalah general reading, bisa resonate, bisa juga tidak ya, tergantung dari pribadi masing-masing. Cuman ya itu terbacanya di Z bahwa ada yang merasa kayak aku nggak bisa, aku nggak nyaman Kak Z, tapi bagaimanapun aku kan tetap harus jalani ini karena ini memang adalah resiko, karena aku sudah memilih ini begitu ya. Cuman ya itu mungkin dirimu jadi kayak nggak apa-apa, kasih kesempatan. Dan sudah berapa lama dirimu memberi kesempatan pada dia atau mungkin pada dirimu sendiri untuk menerima dia, yang ternyata kalau dirimu bisa mengosongkan hati ini, dirimu bisa membiarkan hati ini masuk orang lain, atau nggak harus masuk orang lain loh ya, masuk nasihat baru, mungkin kamu harus ubah polanya, atau mungkin selama ini kamu nggak terima nasihat dari orang ya, ada yang seperti itu, jadi kayak nggak mau dengar nasihat orang. Nah di sini sudah saatnya Anda derive ya, membuka hati Anda, mengosongkan. Jadi istilah kata kalau mangkuk terisi kita kosongkan, nah kita biar diisi lagi dengan nasihat-nasihat baru. Oh aku harus begini gitu ya. Contohnya ya Z dikasih nasihat sama pacar Z, oh kamu harus ya bukannya harus sih, sebaiknya dia bilang, sebaiknya lebih membuka diri, lebih mau cerita pada saya gitu. Jadi saya juga tahu apa yang kamu mau, bukannya dengan telepati saja gitu loh, toh kita manusia, kita bisa saling bicara. Jadi hal-hal seperti itu, jadi mengosongkan kita punya mangkuk, mengosongkan kita punya diri supaya mau terima hal baru. Jadi ada ending, ada akhir, dan ada beginning, ada awal yang baru ya, seperti yang tertulis di kartu Oracle Dewi kali ini gitu. Oke. Dan dari set bulan di sini ya, Moon Oracle di sini ada be bold and make the first move. Jadi Anda harus berani. Mungkin selama ini Anda nggak berani karena mungkin mau nunggu dari dia. Mungkin kalau dalam hubungan asmara maunya dia yang menyelesaikan ini. Kalau bukan dia yang menyelesaikan ini, masa aku duluan Kazi, rasanya nggak fair banget. Kalau aku yang kalau misalnya dia yang menyelesaikan akan lebih baik kalau aku yang selesaikan duluan, rasanya tidak oke. Entah itu Mbak menyelesaikan, bisa jadi kayak bicarain suatu masalah ya, keterbukaan antar suatu masalah gitu, yang itu mungkin selama ini kalian tahan-tahan, selama ini tidak pernah diungkapkan. Nah ini mulai dibicarakan lagi, mulai dibenahi lagi, dan itu harus mulai dari diri sendiri gitu. Kadang kita nunggu orang lain, nunggu sampai kapan gitu. Karena sekali lagi ada ending dan beginning. Jadi beberapa dari kalian yang ambil PAL 3 ini, memang kalian tuh sebenarnya wheel of fortune loh. Kalian tuh beruntung loh ya. Kalian beruntung, and you and your loved ones are safe. Jadi kalau selama ini kamu takut mengambil langkah, contohnya aja, saya takut Kazi kalau misalnya saya pindah kerja, nanti kalau saya nggak dapat kerjaan, atau nanti kalau misalnya saya bangun bisnis sendiri, nanti terjadi sesuatu dengan keuangan saya, terus saya bagaimana mempertanggungjawabkan sama anak saya. Jadi kayak terus-terusan dihantui dengan perasaan takut. Jangan takut, tapi persiapkan dengan matang-matang. Contohnya adalah ini, aku mau bisnis sendiri nih, aku mau keluar dari pekerjaan aku ya, berarti ada tabungan sekian gitu. Atau mungkin tetap bekerja di perusahaanmu atau di tempat Anda bekerja saat ini ya, tapi mungkin mulai bisnis sambilan seperti itu. Jadi tetap ada kayak, oh aku takut melangkah, tapi lama-lama bisa kok ya. Zi kasih contoh waktu Zi kuliah di Taiwan. Waktu saya beranikan diri untuk saya resign dari pekerjaan saya, ya apakah saya tahu, tapi saya cuman kayak, ya ini YouTube saya sudah mulai bangkit, dan itu memang saya sudah lihat flow-nya gitu. Terus habis itu ini tarot saya juga sudah mulai maju, saya sudah lihat flow-nya, oke, saya berani gitu. Dan lagian waktu itu juga saya tahu di Taiwan saya bisa bekerja part-time, oh ya sudah, berarti ada kesempatan. Dan memang saya sudah dengar kiri kanan itu bisa kok kerja di sana, oh ya sudah, why not, ya maju gitu ya. Jangan kembali ke masa lalu. Don't let your past hold you back. Jangan kembali ke masa lalu. Jangan berpikir kalau masa laluku ya itu tadi. Jangan trauma akan masa lalu ya. Anda berani, Anda bisa gitu. Jadi kalau masa lalu Anda sempat gagal atau apa, Anda bisa. Apalagi yang saya lihat sebenarnya bukan masa lalu. Anda tuh lebih ke masa sekarang. Rasanya banyak dari Anda yang ngambil PAL 3 ini di masa sekarang rasa kayak, wah aku kok nggak bisa kayak Zi. Ingat, ada awal baru untukmu, dan itu sudah mulai. Kalau kamu mau action dari sekarang, tapi kalau enggak, sebenarnya pintunya udah terbuka, cuma kamu belum jalan ke sana saja.
lihat di depan ada pintu, pasti kelihatan, pasti. Kenapa? Karena Anda tahu kok sebenarnya ini bisa dilepaskan, sebenarnya ini bisa diakhiri, sebenarnya kamu bisa buka kesempatan untuk orang baru, tapi kamu kayak belum mau kasih kesempatan terus, but you see, kamu sudah lihat bahwa di depan tuh ada pintu yang terbuka. But you never notice, bukan notice ya, kamu gak pernah mau mengklaim itu gitu loh. Kamu gak pernah mau menganggap itu, kamu ignore, kamu membiarkan itu aja gitu loh. Sudah waktunya Anda ngambil waktu untuk istirahat sejenak. Coba pikir dulu, apa benar ini yang terbaik? Apa benar yang Anda jalani ini yang terbaik? Apa benar harus seperti ini terus? Atau mungkinkah kamu harus pergi dulu? Mungkin kamu gak sadar tentang ini, mungkin kamu harus pergi dulu, mungkin kamu harus menyingkir dulu gitu. Ya. Oke. Ini it's time to take action. Sudah waktunya Anda mengambil action, atau sudah waktunya Anda bertindak, ya. Tuh saya udah bilang, sudah saatnya Anda bertindak. Anda boleh ngambil waktu untuk berpikir sejenak, terus habis itu ambil tindakan. Yang nggak harus kamu menyingkirkan orang ini dari hidupmu, atau menyingkirkan pekerjaan ini, atau kebiasaan ini dari hidupmu. Mungkin nggak harus langsung seperti itu. Tapi yuk kita mulai sedikit-sedikit. Mulai mendengarkan nasihat orang yang tadi saya bilang, mangkuknya kosongkan dulu, biarkan diisi dengan nasihat baru. Apakah mungkin memang berguna untuk dirimu gitu. Jadi ini sudah waktunya Anda mulai mengambil action. Sudah waktunya Anda mulai membiarkan diri Anda untuk kayak, oh it's okay, that's fine, gak apa-apa, yuk kita coba gitu. And then saya ada adjustment are required. Ya, perubahan itu sangat dibutuhkan di sini. Kenapa? Karena memang kalau kamu mau suatu, nggak harus berakhir, nggak harus kita kayak Zee lagi memotivasi diri sendiri. Nggak harus kok kita keluar dari suatu pekerjaan gitu, nggak harus kita resign. Tapi coba kayak mungkin kita sudah terbiasa dengan, oh ya saya itu serba perfeksionis gitu. Cuma mungkin ada saatnya kita harus kayak, gak apa-apa melakukan kesalahan, ayo kita coba lagi gitu. Jadi kayak memberi nasihat pada diri sendiri untuk gak apa-apa, mungkin memang harus coba lagi dan ayo belajar lagi gitu. Mengosongkan kita punya cara pandang, sudut pandang, terus kita coba membiarkan input masuk dalam pikiran kita, dalam otak kita, dalam hati kita, supaya kita bisa jadi lebih baik lagi gitu. Gak harus resign, tapi mungkin memang harus berubah sudut pandangnya supaya bisa bekerja lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Gak harus gak harus cari pacar baru atau cerai atau apa, tapi mungkin cara kita memandangnya yang harus berubah gitu. Jadi ada berakhir, yang ada kebiasaan yang berakhir, ada sudut pandang yang berakhir, ada awal yang baru. So, ada endings, ada beginnings. Itu dari Zee, semoga membantu untuk yang hal 3. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Monak Affirmation. Jangan lupa subscribe ya. Terus like, share, dan komen untuk Anda yang baru sekali di channel Zee. Nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video terbaru dari Zee. Dan untuk Anda yang belum follow Instagram Zee, follow ya Instagram Zee @monacaffirmation. Zee juga ada di TikTok. Dan bagi kalian yang mau personal reading, ya biar tahu lebih detailnya lagi tentang ini, misalnya tentang hal-hal yang belum Anda tahu, Anda sadari. Banyak juga kok yang tanya ke Zee, Kak Zee, aku ini orangnya bagaimana sih? Nah, kalau mau explore diri sendiri lagi, coba bisa personal reading, ada nomor WhatsApp Zee di bawah ini, line ID juga ada. Zee pamit dulu, semoga berbahagia selalu, bye-bye.